Di sini aku pengen sharing ke teman-teman, bahwa kalian tuh nggak sendirian. Kalau kalian lagi ngerasa galau, lagi ngerasa bingung gitu ya, banyak orang-orang di sekitar kalian, termasuk aku yang juga sedang mengalami hal tersebut. Tapi bukan berarti hidup kita tuh harus terhenti, atau harus kayak pause, harus jadinya nggak ngapa-ngapain. Kayak karena galau, bingung mau ngapain, jadi ya udah diem aja, nggak kayak gitu. Tapi justru quarter life crisis ini adalah sebuah tantangan yang positif untuk kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik gitu. Mungkin sebelum mulai aku pengen kenalan dulu deh teman-teman di sini. Boleh dong di chat namanya siapa, terus dari mana. Kayaknya kemarin di grup ada yang dari luar Jakarta ya. Nah, gimana Coba. nih teman-teman? Karena kan kita di sini nggak terlalu banyak nih isi partisipan Zoom-nya, jadi biar kita bisa benar-benar saling ngobrol. Boleh kenalan dulu di chat nih, boleh ditulis namanya siapa, dari mana gitu. Aku tunggu ya loh, aku tunggu. Ditunggu nih sama Kak Salmanya nih, sama Kak Witska juga nih, biar pada kenal nih. Wah, masih Coba. malu-malu nih Kak kayaknya nih. Coba Ainun, Amelia, Aulia Hanif, Dewi Eka. Oh, Kalida dari Ciamis. Hai Kalida. Wah, senang sekali ada yang dari luar Jakarta. Oke, Witska dari Jakarta, dari Cirende ya. Oke, Hagi dari Cimahi. Oke, Isti dari Depok ya. Oke, mungkin yang lainnya mau kenalan juga. Siapa nih? Ada Rizky, Mas Aditya. Oke, Amelia dari Ciamis. Amelia sama Hagi kayaknya temenan nih ya. Sama-sama dari Ciamis. Awal dari Solo. Wah, ada yang dari Solo. Hai Awal. Salam kenal semuanya. Oke deh. Nanti yang mau lanjut kenalan boleh. Oke, Ainun. Ainun dari Garut. Wah, banyak orang Sunda ya di sini. Oke, Dinda dari Bekasi. Siap. Selamat pagi semuanya. Senang banget ya kita bisa berkumpul hari ini secara virtual walaupun rumahnya jauh-jauh. Semoga hari ini kita bisa saling sharing aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung tulis di chat aja. Jadi nggak usah nunggu sampai akhir, takutnya pertanyaannya lupa gitu. Nanti mungkin pertanyaannya aku jawab di akhir sih. Tapi kalau pertanyaannya kalian langsung tulis aja. Oke. Jadi selama 20 menit ke depan, aku bakal sharing tentang quarter life crisis itu sendiri. Kita bakal memahami apa itu quarter life crisis, kenapa itu terjadi, tanda-tandanya apa, terus dampaknya gimana sih untuk kita, apakah itu selalu buruk atau enggak. Dan nanti aku akan sharing pengalaman pribadi aku juga, dan kita bakal ada sedikit self-reflection di akhir. Nanti akan dilanjutkan oleh partner aku, Witska. Jadi setelah materi aku, baru Witska akan menjelaskan lebih step by step-nya gitu tentang how to deal with your quarter life crisis. Nah, ini sedikit tentang aku, teman-teman. Background aku sebagai seorang dokter, aku juga seorang researcher di Divisi Psikiatri Adiksi FKW RSCM, dan aku juga punya master di bidang evolusi dan perilaku manusia. Dan kebetulan aku founder dari mengenaldiri.id. Jadi kalau teman-teman belum follow, boleh di-follow. Terus kalau misalnya hari ini mau di story-story di Instagram, jangan lupa tag mengenaldiri.id. Boleh tag aku juga, Salma KYN, sama Dididik, sama Witska juga. Nanti Witska kasih tahu Instagramnya apa ya. Oke, nah pertama-tama aku pengen tahu dulu dong, apa sih niatnya teman-teman untuk ikutan workshop atau webinar hari ini? Mungkin boleh satu kalimat, boleh satu kata, coba yuk di-share dulu di chat. Jadi supaya aku juga tahu nih mau ngasih apa ke kalian yang cocok gitu. Salam kenal Dewi dari Kediri. Oke. Yuk aku tungguin nih jawabannya. Oke, Khalida menghilangkan rasa khawatir. Wah, relate banget ya. Pasti lagi quarter life crisis memang banyak sekali hal yang dikhawatirkan pasti. Coba ya nanti kita akan proses satu-satu kekhawatirannya apa aja dan tips-tipsnya gimana untuk bisa lebih santuy menghadapi quarter life crisis. Thank you Khalida for sharing. Coba teman-teman yang lain gimana? Mungkin
Isti juga ada intention tertentu nggak nih untuk dengerin aku dan Witska hari ini? Ada banget dong, Kak. Benar-benar. Apa tuh Mungkin kalau aku Isti? ini ya, mungkin dari aku kali ya. Maaf Hmm. nih kalau sedikit curhat. Nggak apa-apa dong, kan kita emang cuma 13 nih, jadi kita saling ngobrol aja, nggak apa-apa. Ya, nah kalau dari aku sendiri, ini nih mungkin karena aku di usia 20-an juga nih pas banget. Jadi kayak, aduh tujuanku tuh selanjutnya gimana ya? Terus kayak, Hmm. aduh aku mau ngapain ya? Aku tuh sebenarnya ngapain sih sekarang gitu? Kayak, aduh bener nggak ya yang Hmm. aku lakuin gitu sih Kak. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan itu tuh belum bisa kejawab gitu Kak. Wah, thank you banget Isti for sharing dan paham banget sih rasanya. Pasti memang banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang muncul, baik orang lain yang ngasih ke kita, kayak misalnya, kamu yakin nggak mau kerja di sini aja? Atau kamu yakin pacaran sama orang ini? Ataupun dari diri kita sendiri yang akhirnya kita jadi mempertanyakan juga ya Isti. Oke, thank you so much for sharing Isti. Teman-teman yang lain yang belum nulis di chat nggak apa-apa, tapi aku harap semuanya punya niat masing-masing dalam hati ya. Jadi kalau kita udah punya niat, semoga apapun proses yang kita laluin setelah ini 20 menit ke depan akan berusaha untuk mencapai niat tersebut. Oke, aku lanjut ya. Nah, teman-teman ini mungkin relate banget sama yang Isti tadi kasih tahu nih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau aku sendiri juga kayak mikir, hah, kok gini banget ya jadi orang dewasa gitu. Kayak dulu pas kecil nggak sabar, pengen udah gede, pengen dewasa, tapi ternyata pas udah dewasa, jeng-jeng, banyak banget surprise-nya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang di sini nanya, ini gue beneran gak sih udah milih jurusan yang tepat misalnya kuliahnya, ini beneran gak sih gue akan melakukan ini seumur hidup gue, atau yang udah kerja misalnya, udah punya kerjaan yang bagus tapi ngerasa bosen kok kerjanya gitu-gitu aja, terus ngerasa purposeless mungkin ya, kayak kok kerjaan gue kayak kurang bermanfaat untuk sekitar gue ya gitu, kayak nggak kerasa aja impact-nya gitu. Atau mungkin ada yang pengen pindah jalur jurusan atau pindah karir, misalnya ngelihat teman-teman influencer, YouTuber, terus terinspirasi, apa gue jadi YouTuber aja gitu kan. Ataupun mungkin masalah percintaan gitu. Di usia-usia kita sekarang ngelihat udah banyak banget teman-teman kita yang mulai menikah, punya anak, ya kan, sahabat-sahabat aku tuh udah pada nikah semua. Terus jadi kepikiran, hah, jangan-jangan apa gue harus nikah juga? Apakah gue harus mengikuti teman-teman gue untuk menikah juga gitu kan? Dan tentunya ngelihat orang-orang yang kayaknya tuh hidupnya timeline-nya jelas banget gitu ya. Lahir, sekolah, lulus, dapat kerja, nikah, punya anak, pensiun, terus menikmati hidup, udah gitu. Kayak jalurnya lurus gitu. Terus sedangkan kok gue naik turun, kok gue muter-muter, belok kiri, belok kanan, gue masih bingung gitu ya. Kayak jadi bingung orang-orang tuh download timeline hidup tuh pada di mana sih gitu kan. Jadi mungkin teman-teman relate sama beberapa pertanyaan yang aku tuliskan di sini. Nah, berarti kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan-pertanyaan itu, artinya kalian sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, quarter life crisis tuh sebenarnya banyak banget ya definisinya. Tapi mungkin aku kasih simpelnya aja, intinya pas lagi quarter life crisis, kita tuh lagi galau, bingung, kayak banyak ketidakpastian gitu ya, lagi kehilangan arah gitu. Dan biasanya itu munculnya memang di usia paruh baya, artinya di usia 20 tahunan, antara 20 sampai 30. Walaupun nggak saklek juga, ada orang-orang yang udah mulai mikirin quarter life crisis dari umur SMA, mungkin 18 tahun juga ada, gitu. Dan biasanya quarter life crisis ini terkait utamanya 3 hal, karir, percintaan, dan finansial. Walaupun pasti setiap orang punya ya masalah yang beda-beda juga. Mungkin ada yang galaunya spiritual gitu kan, galau keluarga, ya, galauin bisnis. Jadi pastinya setiap orang punya kegalauan yang berbeda-beda. Tapi utamanya sebenarnya 3 hal ini, karir, percintaan, dan finansial. Nah, kalau teman-teman merasa kayaknya gue lagi quarter life crisis nih, tenang aja, kamu tuh nggak sendirian gitu. I think it's very comforting
untuk tahu kalau ternyata yang lagi galau itu bukan cuma gue. Karena terkadang kalau kita kayak lagi galau, terus kita ngerasa kayaknya semua orang udah have their life together dan cuma aku yang lagi galau, kayak kita akan semakin jahat sama diri sendiri gitu ya. Kita jadi nyalahin diri sendiri, kenapa sih gue belum tahu jalan gue kemana, kenapa sih gue galau terus gitu. Nah, mungkin dengan menyadari bahwa kalian gak sendirian, itu aja udah menjadi sebuah hal yang comforting gitu ya. Ini aku bilang kalian gak sendirian bukan kayak asal ngomong aja, karena memang udah ada studinya nih teman-teman. Ini studi oleh Census White, jadi dilakukannya itu di US, di UK, di India, dan Australia. Jadi ada 4 kontinen, 4 negara, dan di usia 25-33 tahun, partisipannya sampai 6.000 orang. Itu cukup banyak ya. Dan ternyata 80% orang-orang di usia 25-33 itu katanya mengalami tekanan untuk sukses sebelum usia 30 tahun. Kalian pasti pernah dengar ya kalau kayak majalah Forbes gitu, yang biasanya 30 under 30 gitu. Jadi kayak 30 orang yang paling sukses di bawah usia 30 tahun gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang sebenarnya membuat banyak orang yang semakin tertekan gitu untuk sukses di usia semuda mungkin. Nah, ternyata dari studi ini 61% itu katanya yang paling utama yang bikin mereka stres itu tentang karir, 47% tentang pasangan, dan 22% tentang finansial. Nah, terkait pekerjaan sendiri nih, katanya sebenarnya yang bikin galau itu utamanya adalah mencari pekerjaan yang benar-benar jadi passion-nya kita. Jadi bukannya orang yang nggak punya kerjaan sama sekali, bukan yang nganggur gitu ya, tapi punya kerja tapi masih ngerasa, kok gue nggak passionate ya di kerjaan gue, kok gue nggak nemuin purpose gue ya di kerjaan gue, gitu. Dan memang di generasi kita nih, generasi milenial gitu, memang adalah generasi yang mencari purpose gitu. Mungkin kalau orang tua kita, atau nenek kakek kita, itu kerja untuk survive ya utamanya, kerja untuk dapat duit jadi bisa makan gitu. Kalau generasi kita, ternyata menurut studi, walaupun kita juga pengen survive tentunya, kita pengen punya uang, pengen makan, pengen punya tempat tinggal, tapi kita juga ada keinginan untuk punya purpose. Jadi kerja tuh nggak cuma kerja, tapi lo tuh ngerasa penuh gitu dengan kerjaan lo. Kayak lo ngerasa ngebantu orang gitu, lo ngerasa kayak purposeful lah ya gitu. Oke, nah ini ada studi lagi nih ya dari Ranzilka, dari 2.000 partisipan usia 25-30 tahun di UK. Dan ternyata ini benar-benar menggambarkan bahwa emang level stres kita tuh meningkat seiring dengan usia kita semakin bertambah. Ya, bisa dilihat nih yang kuning ini. Tapi ternyata di usia kita sekarang nih, 18 sampai 24 sampai 20-an itu peningkatan level stresnya tuh paling curam gitu ya. Jadi memang ini tuh fase-fase di mana memang kita mengalami krisis emosional karena stresornya itu banyak banget di usia-usia ini. Dan ini ditambah juga dengan kita punya banyak pikiran-pikiran negatif, perasaan negatif, dan mind wandering. Mind wandering artinya pikiran kita tuh kemana-mana gitu ya, nggak ada di momen kini. Jadi misalnya kita mikirin masa depan gitu ya, mungkin yang tadi Isti bilang kayak, nanti ke depannya gimana gue gitu, kerjaan gue gimana, apakah gue akan selalu bahagia kerja di kerjaan ini, atau mungkin mikirin pilihan-pilihan di masa lalu gitu ya, bener nggak sih gue udah milih jurusan yang ini gitu, atau kayak misalnya kalian pernah mengalami kegagalan gitu ya, tentu di usia-usia kita ini banyak banget kegagalan yang akan dialami, terus kayak kegagalan-kegagalan itu terpikir lagi, ataupun memikirkan judgement dari orang lain. Di usia ini kita juga biasanya peduli banget nih kayak orang lain tuh ngelihat kita gimana sih, nganggep kita gimana gitu ya. Kita sering banget overthinking tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nah, jadi ternyata hal-hal itu tuh negatif, pikiran negatif yang akhirnya menimbulkan emosi negatif ditambah dengan stresor eksternal itu yang akhirnya membuat usia-usia 20-an itu memang berat banget, guys, gitu. Jadi kalau kalian ngerasa gila gue masih muda kok udah stres banget, tenang aja, kalian gak sendirian dan ini sudah di backup oleh studi-studi juga. Nah, kenapa sih kita galau di usia ini gitu kan? Karena di usia ini itu banyak banget transisi yang terjadi di hidup kita. Transisi apa aja nih yang bikin galau? Pertama, utamanya biasanya kita di usia ini selesai sekolah ya. Baik yang
selesai SMA terus masuk kuliah, atau yang benar-benar lulus kuliah gitu. Dan kenapa lulus sekolah bikin galau? Harusnya kan seneng ya, kayak kita kan bayangannya, oke gue udah selesai sekolah, gue udah bebas, gak ada tugas lagi, gak ada ujian lagi gitu. Tapi ternyata setelah kita selesai sekolah, artinya kita kehilangan checkpoint. Apa tuh artinya? Biasanya kalau kita dari kecil, lahir, terus sekolah, terus di sekolah tuh jelas gitu alurnya gimana. Misalnya, aku hari ini harus ngerjain PR ini, terus ngerjain tugas ini, selesai ujian ini, habis itu aku lulus, terus naik kelas. Jadi jelas gitu ya, apa ya, to-do list kita tuh jelas, arahnya itu jelas gitu. Habis SD, terus SMP, habis SMP terus SMA, habis SMA terus kuliah. Nah, tapi kalau udah lulus kuliah, checkpoint itu hilang gitu. Jadi yang tadinya kita kayak jalan di jalan setapak, tiba-tiba kita udah muncul di kayak padang rumput yang kosong gitu. Terus kita bingung mau kemana nih, mau ke kiri, mau ke kanan, mau yang jelas nggak bisa muter balik gitu kan. Jadi itu adalah transisi pertama yang bikin galau. Yang kedua adalah dengan kita udah di padang rumput itu, berarti kan kita udah bebas ya kan, kita punya kebebasan gitu. Mungkin dulu kita mikirnya pas kecil, ih seru banget ya jadi orang dewasa, bebas mau milih ngapain aja, mau gue rebahan tiap hari kek, mau gue party tiap hari kek gitu. Tapi ternyata kita sadar nggak bisa kayak gitu hidup ya kan, kita tetap harus kerja untuk paling nggak memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu, dan banyak tanggung jawab lainnya sebagai orang dewasa. Jadi ternyata kebebasan itu harus di-balance gitu. Dan biasanya di usia ini ketika kita baru banget nih bebas, kita masih oglek nih gitu, masih belum tahu nge-balance hidupnya gimana. Dan yang terakhir adalah ada perubahan peran. Mungkin yang tadinya kita dianggap sebagai anak-anak, sekarang mulai dianggap sebagai orang dewasa. Nah, tapi sayangnya biasanya peran itu masih nanggung, teman-teman. Jadi kayak di usia kita tuh dibilang anak kecil juga enggak, dibilang orang dewasa juga enggak juga gitu ya. Misalnya nih, contoh paling gampangnya, kita ngerasa udah dewasa, jadi kayak kita pengennya tuh udah bisa menghidupi diri sendiri. Tapi ternyata uang kita belum cukup nih, gitu kan. Belum cukup buat bayar listrik, buat bayar air, buat makan, buat skincare, buat bayar sekolah, apa segala macam belum cukup. Tapi mau minta duit ke orang tua juga di umur ini udah nggak enak, gitu kan. Jadi itu tuh ada peran-peran yang nanggung di usia 20-an kita sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman relate nih ke salah satu atau ketiga-tiganya. Nah, tapi artinya apa? Artinya transisi ini tuh memang sesuatu yang nggak bisa dihindarin kan. Setiap orang pasti akan mengalami transition ini. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu normal, teman-teman. Nggak mungkin ada orang yang kayak dari kecil selalu dianggap anak kecil terus sama orang tuanya. Atau dari kecil udah dianggap dewasa terus, kan nggak mungkin ya. Dan setiap orang pasti ada masanya keluar dari sekolah dan bebas untuk memilih mau kemana. Jadi sebenarnya ini tuh inevitable gitu, nggak bisa dihindarin, ini pasti akan terjadi. Nah, tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa membuat quarter life crisis kita itu semakin berat, semakin parah, atau semakin membuat kita tuh cemasnya berlebihan gitu ya. Apa aja tuh yang menyebabkannya? Yang pertama adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan akhirnya FOMO atau fear of missing out. Terutama ini gampang banget dengan kita sekarang udah ada sosial media kan. Kita ngelihat Instagram gitu, terus kayak gila teman-teman gue udah kerja di sini, udah punya jabatan ini, udah punya mobil, udah nikah, kok hidup gue masih gini-gini aja ya gitu kan. Atau mungkin sekarang ngelihat LinkedIn ya kan. Itu wajar banget sih teman-teman, karena membandingkan diri sama orang lain itu sebenarnya adalah hal yang manusiawi gitu ya. Itu wajar banget kalau kita merasa seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah apa yang kita lihat secara digital di sosial media, di LinkedIn, di manapun, itu tuh adalah cuma highlight-nya orang-orang aja gitu. Cuman achievement-nya aja, cuma senang-senangnya aja. Tapi kita nggak ngelihat bahwa di balik itu mungkin mereka juga sedang mengalami kegalauan. Di balik itu mungkin mereka juga punya banyak masalah kehidupan gitu. Jadi ketika kita membandingkan hidup kita dengan segala masalah kita, tapi kita bandinginnya sama hidup orang lain yang cuma seneng-senengnya doang gitu ya, tentunya itu nggak apple to apple. Dan hal ini bisa membuat quarter life crisis kita bisa semakin galau, semakin parah gitu. Yang kedua adalah adanya konstruk sosial. Pasti teman-teman pernah dengar ya, kayak yang katanya usia 25 tahun harus punya tabungan 100 juta, harus sudah punya pasangan, harus sudah punya rumah. Dan tentunya ini tuh
siapa yang bikin ya ekspektasi ini biasanya dari masyarakat gitu. Seperti yang aku bilang tadi, misalnya majalah Forbes yang bikin 30 under 30 gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang itu memotivasi, tapi for most people itu justru menjadi tekanan gitu. Jadi tentunya ini hal yang nggak wajar ya, maksudnya kalau kita expect diri kita untuk kayak suksesnya tuh harus mengikuti konstruk sosial. Karena sebenarnya setiap orang pasti punya definisi suksesnya masing-masing. Yang jadi masalah adalah kita seringkali belum pernah nih nanya ke diri sendiri, apa arti sukses untuk aku? Apakah benar harus punya tabungan 100 juta dulu baru aku sukses? Apakah benar harus punya rumah dulu baru aku sukses? Nah, mungkin itu PR ya teman-teman, boleh nih. Nanti kalau mau journaling, mau refleksi ke diri sendiri, apa sih definisi sukses buat kamu di momen ini? Nah, terus yang ketiga, dan ini menurut aku agak lucu juga, adalah kita tuh generasi yang terlalu banyak pilihan sebenarnya. Karena sekarang dengan dunianya digital gitu kan, everything is possible gitu. Lo mau jadi dokter, bisa. Mau jadi influencer, bisa. Mau bikin kafe, bisa. Mau ternak lele juga bisa gitu. Jadi kita tuh punya banyak banget pilihan, dan tentunya ini bisa banget nih menimbulkan kita jadi semakin galau, terutama kalau kita belum mengenal diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah insecurity. Simpelnya insecurity itu ketika kita menaruh kebahagiaan kita di masa depan, tapi di hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kan banyak banget ya, banyak banget hal di masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, oke, gue cuma akan bahagia kalau gue udah punya rumah, kalau gue udah punya suami, kalau gue udah punya tabungan 100 juta gitu. Padahal kan sebenarnya kebahagiaan itu kita bisa temukan di momen ini. Kebahagiaan itu sebenarnya adalah sebuah pilihan menurut aku ya. Jadi kayak apapun kondisinya sebenarnya kita bisa memilih untuk be grateful di momen ini dan bahagia di momen ini gitu. Jadi kalau misalnya kita naruh kebahagiaan kita tuh conditional di masa depan, itu akan menimbulkan insecurity yang akhirnya membuat quarter life crisis kita semakin galau. Nah, jadi teman-teman boleh nih mungkin direfleksiin juga, kalau kalian sendiri yang mana sih yang membuat quarter life crisis kalian semakin galau dari keantara 4 ini? Atau mungkin 4-4-nya juga nggak apa-apa. Oke, nah sebenarnya quarter life crisis ini menurut Dr. Oliver Robinson dari Greenwich University itu ada 2 tipe. Nah ini juga menarik untuk kalian bisa tahu kalian tuh sekarang lagi ngalamin yang mana gitu. Yang pertama adalah locked out. Locked out itu ceritanya gini. Kamu tuh pengen ngelakuin sesuatu dan kamu udah semangat banget nih mau mulai di awal gitu ya. Misalnya kamu pengen kerja, misalnya kamu pengen jadi dokter gitu ya. Pengen jadi dokter, udah sekolah kedokteran nih, udah semangat banget mau memulai. Tapi kamu gagal terus gitu. Jadi di tengah-tengah, sorry nih teman-teman, kayak ada yang ke unmute deh. Boleh dibantu mute nggak operator? Thank you. Ya. Nah, terus kalian tuh ngerasa gagal terus. Jadi misalnya ujian kok remet lagi gitu kan. Akhirnya jadi capek. Akhirnya jadi kayak, aduh udahlah kayaknya gue nggak akan bisa deh jadi dokter gitu. Tapi gue udah di dalam nih, udah kadung sekolah kedokteran gitu. Akhirnya merasa terkunci dari luar. Jadi locked out, terkunci dari luar. Kayak lo pengen banget mencapai hal itu tapi kayak nggak bisa gitu, nggak nyampe-nyampe karena lo gagal terus gitu. Atau tipe yang kedua adalah locked in. Kalau locked in ceritanya gini, kita udah komitmen nih untuk melakukan sesuatu, misalnya kerja atau hubungan ya. Misalnya, oke, gue mau kerja di misalnya di sebuah perusahaan gitu ya, yang udah jadi impian kita dari dulu. Udah masuk nih, udah kerja di sini gitu, udah berhasil. Tapi ternyata di dalam, kok gue ngerasa kosong ya? Kok gue ngerasa nggak bahagia? Kok nggak seperti yang gue ekspektasikan gitu. Tapi lo belum bisa keluar gitu. Karena misalnya kalau lo keluar nanti gue suka kerja di mana gitu kan, terus nanti gue nyari duit dari mana, dan akhirnya merasa terjebak dari dalam gitu. Jadi ada 2 tipe ya, locked out sama locked in. Nah, tapi yang menarik teman-teman, sebenarnya bisa aja kalian tuh ngalamin kombinasi. Jadi misalnya secara karir gue locked in, tapi secara hubungan gue locked out gitu. Secara karir udah punya nih karir yang bagus, tapi nggak bahagia dan ngerasa kosong dan sulit untuk keluar dari pekerjaan itu. Tapi untuk hubungan lu locked out, jadi nggak nemu-nemu nih pasangan yang lu inginkan gitu. Jadi kayak
merasa terkunci dari luar gitu. Jadi bisa aja beberapa area dalam hidup kita itu kombinasi gitu ya. Nah, kenapa sih penting untuk tahu tipe quarter life crisis kita yang mana? Karena sebenarnya solusinya juga akan berbeda gitu ya. Kalau yang locked out, karena kita gagal terus gitu kan. Jadi sebenarnya solusinya adalah kita take a pause, coba lihat situasi, terus mencari alternatif cara untuk mencapai hal tersebut gitu. Pasti kalau kita ngomongin solusi gak ada habisnya ya, jadi aku nggak akan kayak menjelaskan semuanya di sesi aku, mungkin nanti Witska akan jelasin. Tapi intinya kalau kita gagal terus, kayak nggak mungkin kita berusaha hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda, ya kan? Jadi kalau kita lagi merasa locked out, solusinya adalah kita mencari alternatif lain, gimana caranya aku bisa mencapai hal yang aku inginkan, gitu. Dan akhirnya nanti hasil akhirnya, harapannya adalah akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau locked in, biasanya solusinya adalah berani untuk keluar dari hal yang menjebak kamu. Dan itu adalah hal yang sangat sulit, itu adalah hal yang sangat berat, kayak breaking the status quo gitu. Kayak oke, gue nggak mau gue udah nggak bisa ada di sini, gue harus keluar dan akhirnya mencoba hal baru dan akhirnya menemukan diri sendiri dari mencoba berbagai hal baru itu. Gitu. Semoga cukup jelas ya penjelasan aku tentang locked out dan locked in. Nanti mungkin yang lebih aplikatifnya akan dijelaskan oleh Witska. Nah, apa aja nih tanda-tanda quarter life crisis? Yang pertama, kalian ngerasa kosong atau ngerasa nggak bahagia, tapi nggak yakin kenapa gitu. Padahal udah punya kerjaan, udah sekolah di tempat yang emang kalian inginkan, misalnya punya uang, punya tempat tinggal, tapi masih ngerasa ada yang kurang dalam hidup gitu. Sebentar, aku sambil lihat chat ya. Oke, betul banget, Kak. Iya, ngerasa kosong dan nggak bahagia, tapi nggak tahu kenapa, gitu kan. Terus yang kedua adalah sering merasa cemas akan masa depan. Tentunya cemas itu adalah suatu hal yang wajar ya, teman-teman. Tapi ketika kita udah cemasnya sampai berlebihan, sampai segala hal di masa depan kita cemaskan, bahkan banyak hal yang di luar kontrol kita yang kita cemaskan. Nah, itu tentunya akan mengganggu gitu ya, sangat mengganggu. Nah, terus yang ketiga adalah ngelihat suksesnya orang lain, misalnya teman kita sukses, teman kita naik jabatan, teman kita masuk dapat beasiswa misalnya. Tapi kita bukannya seneng untuk mereka, tapi kita malah kayak pertama bisa jadi kita minder atau kedua kita jealous. Kita jadi kayak jadi marah entah marah sama dia, marah sama diri sendiri, marah sama dunia. Kenapa dia bisa dapat gue enggak gitu kan. Terus yang keempat adalah sulit membuat keputusan, ya tentunya dengan berbagai pilihan. Sebentar ya, aku matiin WhatsApp dulu. Oke. Tentunya dengan berbagai pilihan yang dihadapkan di usia ini, kita harus membuat keputusan kan. Tapi kalau kita lagi berada dalam quarter life crisis, biasanya kita belum begitu mengenal diri kita sendiri, sehingga membuat keputusan itu hal yang sangat sulit gitu. Dan yang terakhir adalah feeling lost gitu ya, kehilangan jati diri. Kayak aku pun dalam hidup aku beberapa kali menanyakan kayak, sebenarnya gue tuh siapa sih gitu. Sebenarnya kalau Salma itu siapa gitu. Mungkin kalau tadi ngenalin diri, ya aku adalah seorang dokter, aku adalah seorang researcher gitu. Tapi di balik itu semua, aku tuh siapa gitu. Di balik title aku sebagai dokter, di balik title aku sebagai founder mengenal diri, kayak esensi Salma itu siapa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang menanyakan hal itu, dan tenang, kalian nggak sendiri kalau nanyain hal itu, karena aku pun juga berproses juga untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengabaikan KLC ini, dampaknya seperti apa sih? Tentunya kalau kita gagal terus-menerus, bisa jadi sedih berkepanjangan dan beresiko untuk mengalami depresi. Yang kedua, kalau kita khawatir tentang hal di masa depan yang tentunya di luar kontrol kita, maka bisa beresiko untuk mengalami gangguan cemas. Yang ketiga, kalau kita nggak memproses dengan healthy gitu ya, kita malah pelarian, malah menggunakan zat-zat adiktif gitu ya, dan itu bisa menyebabkan gangguan adiksi. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang kayak udah bisa lo abaikan gitu aja, kayak ya udahlah biarin aja quarter life crisis, kayak gue jalanin aja gitu ya.
Karena kalau nggak diproses, ini juga bisa beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa tentunya, gitu. Nah, tapi apakah selalu berakhir seperti itu? Apakah dampaknya selalu buruk? Jawabannya enggak. Justru kebanyakan hasilnya adalah hal yang baik. Justru menurut studinya si Dr. Oliver tadi, 50%, lebih dari 50% partisipan merasa bersyukur mengalami quarter life crisis karena mereka jadi lebih bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi ada 2 pilihan nih teman-teman sekarang, simpelnya ya. Kalau kita sekarang lagi mengalami quarter life crisis, kita bisa mengabaikan, memendam, memusuhi gitu kan. Dan akhirnya kita bisa menyerah, ya kan, nyerah aja deh, udah gue nggak mau mikirin kayak ya udah nyerah deh, kayak hidup gue emang nggak jelas, udah nyerah gitu. Ataupun krisis itu akan muncul lagi di kemudian hari sebagai midlife crisis. Jadi midlife crisis itu biasanya usia 40 tahunan tuh muncul lagi karena apa? Masalah dalam hidup yang nggak kita selesaikan, itu akan muncul lagi di waktu yang berbeda dengan manifestasi yang berbeda. Tapi inti masalahnya akan tetap sama. Inti masalahnya akan tetap gue belum mengenal diri gue sendiri gitu. Jadi kalau quarter life crisis-nya nggak diselesain ya nanti bakal muncul lagi sebagai midlife crisis gitu simpelnya. Nah tapi ternyata sebenarnya ada solusi lain, yaitu kita mulai dari menyadari dulu. Kita mulai dari menyadari apa yang bikin kita galau sekarang gitu. Nanti dari situ baru kita pelan-pelan mencari jawaban atau mencari solusinya. Jadi instead of mengalami quarter life crisis, kita mengalami yang namanya quarter life catalyst, atau itu yang menjadi dorongan untuk kita akhirnya bisa menemukan diri sendiri gitu. Nah, ini sedikit quote dari aku, mungkin kita tuh sering lupa. Kayak kita mikirnya hidup tuh harus kejar-kejaran, hidup tuh harus dulu-duluan, hidup itu perlombaan gitu. Tapi sebenarnya hidup itu perjalanan, it's a journey gitu. Dan karena itu perjalanan, sebenarnya kita gagal, kita kehilangan arah, kita galau, itu semua bagian dari perjalanannya gitu. Mungkin sedikit sharing aja dari aku. Aku pun baru lulus sebagai seorang dokter tahun ini, dan ada banyak banget pilihan opsi karir gitu ya buat aku. Mau lanjut spesialis kayak, mau kerja jadi dokter umum, mau sekolah S2, S3 di luar negeri gitu kan, atau mau kerja di NGO, mau buka bisnis, mau jadi YouTuber, banyak banget nih pilihannya sekarang. Gitu, dan aku melihat itu sebagai opportunity gitu ya. Aku ngeliat itu sebagai tantangan yang positif, kayak oh alhamdulillah nih ada banyak pilihan, aku bisa refleksi, aku mau mencoba yang mana. Nah mungkin yang kita selama ini pelajari atau yang ditanamkan dalam hidup kita sejak kecil adalah kita nggak boleh gagal gitu ya. Jadi kayak hidup tuh nggak boleh gagal gitu kan, itu yang ditanamkan dari kecil. Padahal sebenarnya di usia 20-an ini adalah waktunya untuk gagal gitu. Waktunya untuk lo nyobain segala yang pengen lo cobain dan lo gagal segagal-gagalnya. Ini adalah waktunya untuk itu. Aku udah pernah mencoba berbagai hal, aku udah pernah mencoba membangun 2 bisnis, dua-duanya tetot. Terus aku juga mungkin kegagalan yang terakhir ini adalah aku mendaftar untuk kuliah di luar negeri di Oxford, universitas kedokteran nomor 1 di dunia gitu ya. Aku kayak ya udah nyoba aja dulu gitu kan. Terus ternyata aku ditolak dari situ, gagal ya kan. Tapi ternyata dari kegagalan itu aku jadi bisa merefleksikan diri gitu. Misalnya yang paling gampang, bukan paling gampang, paling deket yang barusan terjadi ketika aku ditolak dari Oxford, mungkin tuh baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, aku jadi mikir gitu, kenapa ya gue ditolak sama mereka? Apakah gue tidak cukup pintar gitu kan? Mungkin iya, tapi juga aku merasa ada banyak hal yang ditujukan untuk aku di sini sekarang. Kayak, oke, ada banyak nih proyek mengenal diri yang kayaknya nggak bisa jalan kalau gue ada di negara lain dengan time zone yang berbeda. Terus aku di sini kerja sekarang sebagai dokter internship di puskesmas, kayak ya ampun masih banyak banget orang yang ternyata membutuhkan jasa aku di sini sekarang gitu. Jadi kayak dari kegagalan itu justru aku menyadari makna hidup aku di momen ini saat ini gitu. Jadi ya ini pengingat aja sih untuk teman-teman, jangan takut gagal di usia 20-an gitu. Nah,
Mungkin ini 3 tips dari aku aja, tapi nanti oleh Witska akan lebih panjang lagi. Yang pertama adalah aku berusaha untuk memberikan diri sendiri rasa welas asih. Jadi ketika aku gagal, ketika aku galau, bukannya aku memusuhi diri sendiri, kayak gimana sih lo, bego banget sih, gini aja nggak bisa. Tapi aku berusaha untuk menjadi sahabat untuk diri aku sendiri. Kalau lagi nggak kuat banget, lagi galau banget, lagi capek banget, ya udah coba pause dulu, berhenti dulu, kayak peluk aja diri sendiri, sesimpel itu. Kayak, udah nggak apa-apa, Ama, kayak semua orang juga ngalamin yang lagi lo alamin sekarang, gitu. Terus kayak, it's okay to feel sad, it's okay to be confused, gitu. Jadi, bener-bener ngasih diri sendiri rasa kasih sayang yang lo butuhkan, gitu. Yang kedua adalah mencoba segala hal baru. Mungkin kalian di sini ada yang kayak, apa ya tujuan hidup gue, purpose gue, gitu kan. Nggak tahu nih mau mulai dari mana jawabnya. Coba dikecilin dulu. Apa passion lo? Jadi instead of purpose, kita kecilin menjadi passion. Apa passion lo? Apa yang lo suka lakukan? Apa hobi lo? Apa yang kalau orang lain tuh ngelakuin capek, tapi lo ngelakuin gak capek sama sekali. Lo selalu energize. Apa yang orang lakuin tuh kayaknya susah, tapi buat lo ini tuh inflow aja. Itu gampang aja gitu. Itu passion ya. Atau kalau nggak tahu passion gue apa, dikecilin lagi. Apa yang lo penasaran gitu. What are you curious about? Kalau lo lagi dengerin podcast, lagi baca buku, apa hal yang bikin lo kayak, hah, apa nih, gue pengen tahu lebih banyak tentang ini gitu. Apa sih yang bikin lo penasaran gitu? Sesimpel itu. Dan kejar rasa penasaran itu. Try new things gitu. Aku adalah orang yang suka banget mencoba hal yang di luar scope aku. Misalnya aku seorang dokter, tapi aku juga pernah pengen nyoba bisnis gitu, belajar berbisnis. Bener-bener ikutan kayak apa sih, kayak conference bisnis gitu-gitu. Terus kayak ikutan bazar, ngobrol-ngobrol sama businessman, businesswoman. And maybe it's not for me gitu. Sekarang kayak I don't have a ongoing business, tapi at least I tried gitu. Terus aku juga pernah ikut putra-putri batik, jadi aku mempelajari tentang batik, kayak belajar sampai kayak bikin batik tuh gimana, kayak sejarahnya gimana. Tapi aku sekarang bukan pembatik gitu loh. Cuma kayak ya udah expand your horizon aja, try new things dan jangan takut untuk gagal. Dan yang terakhir adalah reflect often, refleksi diri. Karena buat aku sebenarnya kegagalan itu nggak ada. Kegagalan itu hanya terjadi kalau lo gagal, terus lo nggak refleksi, itu baru benar-benar gagal. Tapi kalau misalnya lo gagal, lo ditolak gitu, tapi setelah itu lo refleksi kayak, kenapa ya gue gagal, kenapa gue ditolak, itu bukan kegagalan gitu. Oke, nah terakhir dari aku pengen ngajak teman-teman untuk refleksi. Mungkin kita kalau lagi quarter life crisis tuh ngerasa kayak semua hal di hidup kita tuh lagi krisis. Semua hal dalam hidup kita tuh lagi galau gitu ya. Nah, coba teman-teman boleh ditulis di kertas atau di handphone juga boleh. Dari skala 1 sampai 10, di masing-masing area kehidupan ini, seberapa puas kamu dengan area hidup tersebut? Misalnya, 1 itu nggak puas ya, 1 itu masih galau banget, masih bingung, masih khawatir, 10 tuh udah yakin, udah merasa nyaman, gitu. Misalnya mungkin secara finansial masih kurang banget nih gitu sumber income-nya, masih nggak tahu cara ngatur uangnya gitu. Atau 10 kalian udah punya saham di mana-mana gitu, udah punya tabungan. Oke, aku coba kasih waktu mungkin sekitar 20 detik untuk kita sama-sama refleksi tentang 6 area hidup ini. Aku ikutan juga nih, teman-teman. Kalau yang self ini maksudnya lebih ke self-worth, kayak gimana kamu memandang diri kamu, seberapa kenal sih kamu sama diri kamu, seberapa deket kamu sama diri kamu.
Oke, semoga udah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat kepuasan yang kamu inginkan? Jadi kayak ekspektasinya tuh harusnya di berapa sih? Gitu. Mungkin bisa ditulis di sebelahnya. Misalnya tadinya finansial kamu tulis 3, terus boleh ditanda panah jadi 5, misalnya gitu. Oke, aku kasih waktu ya teman-teman. Kalau sama aja juga nggak apa-apa. Misalnya sekarang pasangan di 9 dan emang ekspektasinya sekarang di 9 aja gitu. That's okay juga. Oke, semoga udah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat ke jawaban kalian, yang mana yang gap-nya tuh paling besar? Yang apa ya, jaraknya tuh paling besar. Misalnya finansial dari 3 ke 10, karir dari 5 ke 6. Berarti kan lebih besar gap yang finansial. Ya kan? Coba dilihat yang mana tuh gap-nya yang paling besar. Mungkin bisa pilih 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah ya, ini mungkin bisa jadi poin pertama kalian. Kita udah awareness dulu nih, kita udah sadar dulu area mana dalam hidup kita yang kayaknya paling butuh perhatian gitu. Jadi quarter life crisis itu nggak perlu lo cari solusinya langsung semuanya kayak besok udah nggak krisis gitu, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kita bisa pilih satu-satu dulu untuk cari tahu solusinya gimana. Misalnya tadi yang galau tentang karir, berarti ya sekarang karir dulu nih yang jadi fokus. Yang lain ya kekhawatiran itu tetap ada tapi ditaruh di background dulu. Yang lo taruh di paling utama yang pengen lo selesain adalah karir dulu, misalnya kayak gitu. Jadi I hope kayak exercise ini bisa membantu kalian untuk lebih aware ya tentang krisis kalian tuh sekarang utamanya di sebelah mana. Dan ini juga bisa dilakukan secara berkala. Jadi misalnya bulan depan dicobain lagi. Ternyata bulan depan udah naik nih yang kemarin you want to work on, terus ternyata ada hal lain yang perlu lebih diperhatiin. So, I recommend untuk melakukan refleksi seperti ini secara berkala gitu. Oke, itu terakhir dari aku. Terakhir aku mau ngingetin aja kalau everyone juga lagi galau. Nggak ada orang di dunia ini yang have everything together. So, nothing will ruin your 20s more than thinking you should have it all together already. Justru ini adalah waktunya untuk eksplorasi, waktunya untuk gagal, waktunya untuk mencoba hal baru, memang waktunya untuk bingung dan galau. So, that's okay. Oke, itu sekian dari aku. Aku kembalikan ke Isti, dan mungkin nanti langsung lanjut ke Witska. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Salma. Wah, tadi exercise dan latihannya jadi aku ikutan juga nih mikir nih yang mana ya kira-kira. Wah, itu tuh benar-benar jadi biar kita sadar gitu ya Kak. Makasih Kak Salma untuk materi-materinya dan lengkap banget tadi. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita taruhnya nanti ya. Nah, materi kedua nih kita udah ada pemateri yang cantik juga yang sama-sama kayak Kak Salma nih. Mungkin aku boleh kenalin sedikit ya tentang pemateri kita yang kedua ini. Nah, pemateri kedua kita yaitu Dr. Adina Witska, BMED SCI. Nah, sekarang ini sebagai Creative Director dari Mengenal Diri nih. Jadi untuk teman-teman yang belum follow Mengenal Diri, bisa buat di follow Mengenal Diri dan dididik juga ya. Nah, sekarang ini merupakan dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Nah, yang mau ketemu Kak Witska mungkin ke Pasar Minggu boleh nih ya, Kak. Jadi berobat sambil wah pernah ketemu nih gitu. Nah, terus juga sekarang sekarang merupakan asisten peneliti juga di Departemen Psikiatri juga di RSUP Cipto Mangunkusumo dan juga sebagai content writer. Nah, mungkin sebelum ke materinya Kak Witska, aku mau ngingetin juga, ini aku izin share screen sebentar. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk
membuat catatan-catatan nih ataupun testimoni nih. Jadi share screen-ku sebentar ya. Ini belum. Nah, ini nih udah aku share screen. Jangan lupa untuk membuat catatan-catatan ataupun di screenshot nih dan nanti diposting atau di story maupun di feed dan tag mengenal diri dan juga Didicom nih. Jadi nanti untuk dapetin sertifikat sama rekaman workshopnya. Nah, apalagi tadi materi-materi dari Kak Salma juga untuk kita mengenal diri kita lagi nih selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini mungkin di akhir aku tampilin ataupun nanti di grup aku tampilin lagi. Itu sedikit reminder dari aku. Mungkin untuk selanjutnya nih ke pemateri kedua nih. Silakan Kak Witska. Hai semuanya. Perkenalkan aku Witska. Hari ini akan bawain materi yang kedua. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol juga sama Salma tentang quarter life in crisis in general ya. Itu apa, definisinya, apakah kalian sedang merasakan itu. Sekarang aku bakal lebih ngebahas tentang kalau kita lagi merasakan seperti itu, sebenarnya kita harus apa nih? Kayak what do we do? Oke, aku share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, tadi ya, hari ini kita akan bakal ngebahas lebih ke how to actually deal with quarter life crisis gitu. Sebelumnya kenalan dulu, aku Adina Witskanti Dewi, panggil aku Witska aja. Aku kreatif director dari mengenaldiri.id. Aku juga seorang dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Tapi kalau mau ketemu aku, jangan ke rumah sakit, karena aku di IGD, kalian jangan sampai sakit. Sekalian aku juga kemarin sempat jadi asisten penelitian di RSCM, di Departemen Psikiatrinya. Terus sekarang aku juga kemarin baru rilis single juga, aku sekaligus penyanyi di Blush Records Indonesia. Oke. Ini. Tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Salma, sebenarnya kita lagi quarter life crisis nggak sih? Kalau ya, kayak kita harus apa? Aku pun sama, aku 25 tahun, emang lagi quarter life crisis gitu, and I'm being honest with myself gitu. Bukan berarti kayak, oh aku tahu nih semua ilmu-ilmunya, ternyata tuh kita harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. It doesn't make it easier, you know? Kayak emang itu semua tuh proses gitu, dan memang itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita tiba-tiba oh gue udah jago banget nih hidup di dunia ini, nggak ada lagi nih krisis-krisis, nggak kayak gitu. Emang apa ya, it's gonna be hard tapi it's not impossible to do. Nah, sebenarnya gimana nih how to power through it, gimana caranya kita walaupun kita sekarang kita semua nih lagi di sini mungkin lagi ngerasain quarter life crisis, how to power through it, gimana cara kita bisa melewati ini dengan baik-baik aja, nggak sampai hal ini menjadi hambatan untuk kita menjalani hidup kita dengan bahagia gitu. Pertama, kita harus punya suatu zona yang nyaman untuk kita bisa cerita. Talking to your friends about it, maybe ke keluarga. Dengan bercerita itu kita punya membuat suatu solidaritas, dan itu memberikan suatu kekuatan untuk kita menjalani quarter life crisis ini. Dan juga kita harus terus mengingatkan kepada diri kita bahwa merasakan sesuatu itu sangatlah normal, sangatlah wajar. Kita sakit, kita sedih, kita bingung, ya memang begitu, kita kan manusia, kita diberikan perasaan gitu. Emang perasaan itu ada manfaatnya gitu. Jadi kita harus bisa mengambil itu dengan cara yang lebih positif. Oh, gue merasakan ini nih, gue masih diberi rasa gitu. Gue masih bisa merasakan perasaan-perasaan ini, even though ini sakit, even though ini membingungkan, tapi ini salah satu suatu kayak bensin gitu supaya kita menjadi orang yang lebih kuat dan menjadi orang yang lebih dewasa. Terus ketiga, channel your frustrations into something else, such as learning a new skill, pursuing a hobby, or working a side hustle.
Jadi kita harus mempunyai suatu platform nih, dimana kalau kita frustasi, kita nggak ngasih frustasi kita ke orang lain. Misalnya kita jadi malah marah-marah ke orang lain, kerjaan kita jadi nggak benar. Jadi kita harus cari suatu hal yang bisa kita fokuskan nih. Gue lagi frustrasi. Gue kalau lagi frustasi, gue mau ngapain ya? Aku mau nyanyi aja deh, atau aku mau joget-joget di kamar aja, atau aku suka ngegambar gitu, atau aku mau olahraga gitu. Apapun itu, hobi kalian, lakukanlah apa yang membuat kalian bahagia. Terus, don't be defined by your degree. Kayak tadi, aku dokter, aku ada Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne, aku juga seorang penyanyi, aku ini, aku itu. Itu sebenarnya tuh hanya gelar. Gelar tuh hanya sebuah, apa ya, kayak memvalidasi aja sih. Sebuah titik validasi aja, tapi itu tidak mendefinisikan kita sebagai manusia. Kayak aku seorang dokter, aku seorang ini, seorang itu. Tapi yang tadi udah bilang, esensi aku sebagai manusia tuh apa? Aku tuh siapa? Value apa yang mau aku bawa di hidup ini? Itu. Dan kalau misalkan kalian misalkan dari awal, oh gue kuliah ngambil IPA, oh aku sekarang jadi dokter. Kayak jangan terpaku sama itu. Gitu. I'm trying to break through that degree and that stigma by also pursuing other things. Kayak aku juga sambil nyanyi, aku juga sambil ngejalanin bisnis, aku pun sambil ngejalanin mengenal diri, aku di sini ngobrol ke kalian bukan sebagai dokter, aku sebagai teman kalian aja gitu. Jadi jangan terdefinisikan oleh suatu gelar yang duniawi banget gitu. Okay. So what do you need to do actually when you're feeling confused, when you're feeling anxious about your life, your future? Pertama, acknowledge it. Jangan di-avoid. Karena kalau kita nggak acknowledge bahwa kita ada masalah, bahwa perasaan kita nggak enak, kita nggak mau mikirin, bodo amat, gue nggak mau mikirin itu. Bentar gue pusing sendiri. Masalah itu nggak akan kelar sampai kapanpun. Gitu. Dan itu bakal ngikutin kalian, mau sampai kalian tua pun bisa. Karena nggak ada usaha dari kalian untuk menghapuskan atau meresolusi itu. Ya, of course, it's not gonna go anywhere. Dan kedua, stop comparing yourself to others. Karena kita semua di sini punya porsi masing-masing di hidup. Aku dulu sangatlah membandingkan diri aku dengan kakakku atau adik aku sendiri. Gitu. Sampai akhirnya aku kayak, sampai suatu titik waktu aku sampai nggak mau masuk kedokteran. Waktu soalnya kakakku masuk kedokteran juga. Gitu. Terus aku kemarin nih kakakku baru masuk psiki, aku jadi mikir, duh, aku masuk psikiatri juga nggak ya? Gitu. Padahal aku emang suka gitu. Tapi sebenarnya untuk apa? Kan I'm living my life untuk aku sendiri gitu kan. Stop comparing yourself to others, karena bahkan kalau kita nge-compare diri kita di sosial media pun, itu yang mereka tunjukkan tuh bukan hidup mereka secara utuh gitu. Kita nggak tahu di balik itu mereka ternyata juga merasakan hal yang sama kita. Sama-sama bingung, sama-sama sedih, sama-sama banyak trauma masing-masing. Dan kita nggak bisa ngeliat itu gitu. We only know what it is in the surface. Gitu. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena nggak ada orang yang lebih baik daripada kita, dan nggak ada orang yang lebih buruk daripada kita gitu. Karena kita adalah seorang yang berbeda. Aku pun nggak merasa aku lebih baik dari kalian untuk dengan berbicara seperti ini, ngobrol tentang quarter life crisis, dan sebaliknya, karena ya kita di sini hidup bareng-bareng aja, saling menjalani. Aku hidup masing-masing, aku punya kelebihan sendiri, punya kekuranganku sendiri, kalian juga sama. We live life and we also want different things in life. Karena mungkin orang yang hidupnya kayak yang kita mau, belum tentu kita menjalani hidup mereka, kita pun bahagia. Karena itu bukan kita. Kalau kita merasa bingung, merasa sedih, merasa nggak tahu mau cerita ke siapa, perlu talk about it secara verbal ke orang, ke psikiater, ke psikolog, atau ke keluarga, atau ke teman. Ngomong aja ke diri sendiri. Aku sering banget ngomong ke kaca. Atau ngomong dengan cara ditulisin aja semua. Jadi semua tuh lebih tertata gitu. Pikiran kita nggak reward jadi sebuah benang kusut, tapi kita uraikan perlahan-lahan supaya kita tahu jalan pikir kita, oh ternyata kayak gini ya. Oh ternyata gue merasakan ini ya. Ternyata gue mikirin ini ya. Berarti itu
salah satu upaya bahwa kita udah lebih mengenal diri kita masing-masing. Keempat, question your should. Semua orang bilang kita tuh harusnya kayak gini, umur gini tuh gue harus sudah tahun depan aku harus udah punya. Terus aku harus sudah punya rumah sendiri atau apartemen, aku harus dari orang tua. Pencapaian aku harusnya udah segini gitu. Halo? Kayaknya aku ini nggak sih, ngadet nggak sih, guys? Oh, iya, Kak Witska ini suaranya hilang-hilang. Halo? Masih nggak ya? Ya. Aku izin matiin video ya. Oke, oke. Oke, wait a minute. Gimana sih caranya stop video? Nah, ini udah. Semoga sekarang mendingan ya. Oh, udah mendingan, Kak. Oke. Tadi keempat ya, question your should. Kita harus memisahkan diri kita dari ekspektasi orang-orang lain. Misalkan, orang-orang kan, misalkan aku 25 tahun, semua orang tuh udah bilang, kamu tuh seharusnya umur segini, kamu harus udah berpenghasilan ini, kamu harus udah kerja, udah kayak gini, kamu seharusnya udah punya pacar, atau misalkan udah ada calon lah untuk nikah. Teman-teman kamu kan sebenarnya udah ada yang punya anak, bahkan udah stabil, udah ini, udah itu, udah punya path-nya masing-masing. Sebenarnya itu untuk apa? Kita tuh harus tahu gitu. Kita menjalani itu semua, itu ekspektasi yang ada itu, sebenarnya kita mau nggak sih menjalani itu? Gitu. Jangan sampai society, jangan sampai pendapat orang lain yang menentukan hidup kita harus seperti apa. Karena sebenarnya mereka pun nggak ada yang peduli gitu sama hidup kita mau kayak gimana, kan ujung-ujungnya yang ngejalanin juga kita. Gitu. Dan dengan cara mempertanyakan semua ekspektasi itu, kita juga jadi lebih tahu nih diri kita sendiri sebenarnya maunya apa. Get to know ourselves. Gitu. Jadi dengan cara pertama, hal sesimpel sebenarnya aku happy tuh ngapain sih? Gue suka ngapain ya? Passion gue di mana ya? Kalau gue lagi bete, enaknya gue biar happy lagi gue ngapain ya? Itu kan berarti salah satu cara untuk kita lebih mengenal diri kita kan. And we need to know that before we're trying to figure out the rest of our life, before we're trying to figure out our future gitu. Masa depan kita mau kayak gimana, kita harus tahu dulu nih masa sekarangnya seperti apa. Aku tuh siapa, aku maunya apa. Daydream, boleh banget kalian mimpi. Kalian mimpi pengen ini, pengen itu, pengen punya ini, punya itu. Itu tuh suatu hal yang sehat menurut aku, daydream. Itu membuat, itu kayak menstimulasi passion kamu, menstimulasi semangat kamu untuk menjalani hidup ini. Karena coba bayangin orang-orang banyak di luar sana yang bangun tidur itu bingung mau ngapain. Bangun tidur itu mereka kayak nggak ada semangat sama sekali karena mereka they don't know what they're doing with their life itu. Dengan cara kita memberanikan diri untuk memimpikan kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan, yaitu udah salah satu upaya untuk kita menjalani kehidupan yang kita inginkan ke depannya. Masa depan apa nih yang kita mau ke depannya. Gitu. Ketujuh, kalau kita udah tahu nih kita maunya apa. Misalkan aku masa depan aku pingin bikin sebuah institusi mental untuk orang-orang yang merasa mentally exhausted gitu misalkan. Aku harus bikin research nih, oh ternyata tuh buat bisnis ya. Hal-hal apa nih yang bisa aku lakukan? Udah ada belumnya di Indonesia? Kesana caranya gimana ya? Requirements-nya apa ya? Itu kan menjadi membuat apa ya? Kita ada nih sekarang to-do list yang bisa kita lakukan untuk mencapai mimpi yang kita inginkan tadi gitu. Dan dengan cara kita udah research, kita tahu kita harus apa, kita bisa membuat small steps-nya, starting point-nya nih, kita harus apa? Pertama, nggak usah kita langsung bikin goal yang gede-gede banget. Habis ini gue harus udah bikin PT ini, habis itu gue harus udah punya modal segini, berarti gue tahun depan harus udah ini gitu. Itu udah kejauhan menurut aku ya. Karena small steps-nya lebih baik
Pertama, harus bikin to-do list dulu nih, hari ini gue mau gini. Bikin kalender dulu nih. Aku hari ini, bulan ini, aku mau apa aja. Gitu. Dan dari situ, if we're making small goals, we're gonna have victories. Dan itu menjadi semangat kita ke depannya untuk mencapai goal yang gede itu lebih tercapai. Kalau misalnya kita langsung naruh goal 1 langsung gede, ya itu bakal lebih susah rasanya untuk tergapai dan kita malah jadi kayak udahlah gue udah nggak bisa itu ke terlalu jauh kayaknya. Tapi dengan kita nge-breakdown itu small steps, itu akan lebih gampang untuk dicapai. Dan yang terakhir, kita harus sabar juga sama dari diri kita sendiri. Itu semua tuh butuh proses, itu semua tuh butuh kesabaran. Kita mengharapkan orang lain tuh bisa sabar sama kita kan. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita juga harus bisa melakukan itu kepada diri kita sendiri gitu. Oke. Ingat ya, find your support system and work with a therapist if you want. Karena kalau kalian merasa kalian susah ngelakuinnya sendiri, ya nggak apa-apa. Gitu. You don't have to go through this alone. There's a lot of people that want to help you. Banyak banget support system yang bisa kamu dapatkan kalau kalian mau gitu. Nah, kalau misalkan kalian dari tadi kita ngebahas quarter life crisis, ternyata nggak gitu-gitu amat kok gitu. Gimana nih caranya nge-avoid kita untuk masuk terjatuh ke dalam krisis ini? Pertama, you need to be able to do exactly what you want to be doing. Kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian harus yakin bahwa kalian ngelakuin itu untuk kalian sendiri dan bukan untuk orang lain. Gitu. Kedua, make a plan, yang tadi aku bilang. Kalian kalau menjalani hidup ini lebih teratur, lebih ada small goals, itu kalian akan menjadi lebih, itu akan mencegah benang kusut muncul di kepala kalian. Gitu. Jadi lebih teratur, lebih tertata, kalian pun akan lebih tenang menjalani hidup ini. Ketiga, stop listening to people's expectations. Karena belum tentu ekspektasi yang orang punya kepada kalian itu adalah ekspektasi yang kalian punya untuk diri kalian sendiri. Belum tentu hidup itu yang mau kalian jalani gitu. Kan belum tentu mimpi kalian sejalan sama standar sosial. Dan itu nggak ada yang salah karena ya kan hidup kalian yang ngejalanin kalian gitu. Jangan sampai kalian menjalani hidup sesuai ekspektasi orang tapi kalian sendiri yang tadi sudah Ama bilang kalian malah locked in gitu. Terperangkap dalam society's expectations. Keempat, don't be too hard on yourself. Yang tadi udah aku bahas juga. Kelima, be grateful. There's a lot of things that you can be grateful about. Kalau kalian mau membuka mata dan melihat dari perspektif itu. Pertama, misalkan, aku masih punya tempat tinggal gitu, untuk aku bisa tidur, untuk aku bisa berteduh. Aku bisa makan hari ini, aku punya keluarga, aku punya teman yang peduli sama aku punya ini, aku punya itu. Dengan kita practicing to be grateful every day, itu akan melatih kita untuk lebih appreciating our life gitu, apapun itu. Karena menurut aku happiness itu nggak dari suatu kejadian besar yang terjadi di hidup kita malah kalau kita udah bisa enjoying the little things in life, itu yang bisa kita itu adalah the true happiness gitu. Berarti kalian emang udah dengan hidup kalian, karena happiness itu kan dari prosesnya, bukan suatu destinasi gitu. Terus keenam, declutter. Kalau di hidup kalian ada nih yang nggak sesuai sama yang kalian mau, ada yang bikin kalian sakit hati, ada yang toxic, ya udah lepasin aja. Either itu orang, either itu kegiatan, either itu pekerjaan, atau bahkan barang-barang di kamar atau di rumah kalian yang kalian merasa kayaknya udah nggak ada gunanya deh nih barang ada di rumah gue atau di hidup gue. Ya udah buangin aja, donasikan aja. Mungkin di luar sana ada banyak yang lebih membutuhkan daripada kalian. Dan itu membuat kita menjadi membuat ruang yang lebih luas untuk kita lebih evolve, untuk kita lebih grow gitu. Ketujuh, listen to your elders. Cobalah kita kalau ngomong sama orang yang lebih tua itu membuka pikiran kita gitu. Karena memang belum tentu semua orang yang lebih tua itu tahu gitu apa yang baik buat kita atau yang
pasti mereka ngomongin itu pasti benar, itu sebenarnya belum tentu. Tapi kalau misalkan kita try to listen to them, dengan kita membuka pikiran kita, misalkan mereka mau sekarang gitu. Berarti kita menjadi apa ya, masuk banyak banget tuh insights yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Kedelapan, try new things, explore your passions, and be smart about it. Kayak be smart itu dengan cara apa ya, live a healthy life that you know how to do it. Misalkan, oh gue tahu nih kalau misalkan gue besok mau kerja, ya berarti gue harus tidur yang cukup, gue harus makan yang cukup, istirahat yang cukup, gue nggak boleh mabok-mabokan, gue nggak boleh nyoba narkoba segala macam. Be smart about it gitu. Kalau if you wanna do something, think about it first, baru nanti kalian bisa menjalani hidup kalian yang kalian inginkan gitu. Be smart about it. Dari ini semua kalian bisa nggak ngelakuinnya? Aku yakin sih kalian bisa, karena sebenarnya ini memang harus dipraktekkan setiap harinya, dan itu it will get easier over time. Gitu. Sekarang coba yuk let's do some journaling, a little bit of journaling. Kalian boleh nulis di HP, boleh nulis di kertas atau di buku. Pertanyaan pertama, why are you here? Kenapa kalian berada di workshop ini? Aku kasih waktu 30 detik lah ya. Kelamaan kayaknya itu juga. Kalian tulis aja kenapa kalian di sini sekarang. Apa yang kalian rasakan sampai kalian memutuskan untuk menjalani ini. Gitu. Kayaknya udah ya. Oke, let's move on to the next questions. Dari pertanyaan tadi, coba sekarang kalian tulis apa aja nih yang ngeganggu pikiran kamu saat ini. Boleh itu tentang quarter life crisis, boleh tentang percintaan, pekerjaan, boleh tentang keluarga, apapun itu. Aku kasih waktu 1 menit ya. Boleh di list aja. Oke, kalau udah, boleh banget sekarang kalian urutin dari masalah-masalah tadi yang kalian mengganggu, urutin coba dari 1 sampai 10, 1 yang paling mengganggu sampai yang paling nggak mengganggu. Gitu. Udah? Kalau udah bisa ngurutin, kan sekarang kalian jadi tahu nih, oh ternyata masalah yang aku punya hari ini nih, dan yang paling mengganggu aku ternyata yang ini. Kalau kalian udah urutin ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan sekian. Oke. Dari prioritas salah tadi, coba berikan minimal 2 aja solusi untuk masalah kamu. Jadi misalkan tadi nomor 1, masalah yang paling mengganggu aku adalah ini. Coba, apa yang bisa aku lakukan mengenai masalah ini? Coba aja cari 2 solusi aja. Kalau nggak bisa 2, 1 juga boleh. Kalau misalkan kalian ada 5 masalah, berarti ya tiap masalah itu kalian bikin solusinya masing-masing. Apa yang bisa kalian lakukan?
Nggak mesti yang langsung menyelesaikan masalah, tapi sesimpel untuk gimana caranya aku untuk membuat perasaan aku lebih oke dengan situasi ini. Oke, udah? Masih butuh waktu nggak? Udah ya? Kalau udah, oke. Sekarang coba kalian imagine a happy day for you. Hari yang bahagia buat kalian, itu kayak apa sih versi kalian? Boleh kalian tulis. A happy day, a happy life. Oke. Udah semuanya? Udah ya? Sekarang pertanyaan berikutnya. What is your biggest dream? Mimpi apapun itu ya, coba kalian benar-benar bayangkan, kalian pikirin sebenarnya mimpi kalian tuh apa gitu. Stay true to what you want and stay true to who you are. Next questions. Apa yang what's stopping you from achieving it? Apa yang stopping tuh bahasa Indonesianya? Apa yang memberhentikan kamu dari mencapai itu gitu. Sebenarnya apa yang bikin kamu tidak bisa mencapai itu? Ada nggak? Menghambat. Udah? Udah ya. Oke. Oke, tadi kalau misalkan kalian udah ngejawab ini semua, berarti kalian tuh udah
lebih tahu gitu apa sih sebenarnya yang kalian inginkan, apa sih happy day, definisi kalian. Dari yang udah tadi kita ya tulis, coba tulis, boleh saling, ada yang mau share nggak di chat? Apa perasaan kalian sekarang? Sudah lebih terjawab nggak pertanyaan-pertanyaan kalian? Atau membantu nggak sih? Ada yang mau cerita? Wah, jadi lebih tenang gitu ya, Kak, setelah diurutin satu-satu, ternyata gini gitu. Jadi memang sebenarnya semua pertanyaan yang kalian punya itu udah ada jawabannya di dalam diri kalian sendiri gitu. Tinggal kalian gimana caranya mencari itu, gimana caranya kalian bisa memfokuskan diri ke hal yang lebih bermanfaat untuk kalian. Karena apa ya, kalau kita mau mengkhawatirkan tentang dunia ini secara general, itu ya nggak akan kelar-kelar gitu kan. Tapi gimana caranya sebenarnya kita bisa memfokuskan ke hal yang sebenarnya kita butuhkan. Gitu. Jawabannya pandemi hilang. Iya ya, memang pandemi itu suatu hambatan yang sangatlah besar. Memang semua orang banyak yang merasakan seperti itu. Kita ngerti banget kok, Ainun. Thank you juga udah sharing. Di sini ada juga nggak yang jawabannya sama? Jawabannya pandemi hilang. Sebenarnya pandemi juga suatu challenge banget ya buat kita. How to stay sane, how to stay true to life dengan walaupun adanya pandemi kayak gini, itu sebenarnya bukan berarti mimpi-mimpi kita tidak bisa tercapai gitu. Tinggal kalau if we stick to one goal, one purpose, sebenarnya kayak coba kita bayangin kita mau ke Bandung gitu. Kan jalannya banyak banget tuh. Gak mesti lewat tol Cipularang doang, bisa lewat Puncak, bisa lewat sini, bisa lewat situ gitu. Jadi tinggal kita cari cara, cari jalan mana nih yang paling lancar, yang paling bagus buat kita. Karena untuk apa misalkan kita mau lewat Puncak gitu yang buka tutup jalan mulu yang nggak akan sampai-sampai, misalkan butuh waktu yang sangat lama. Oh ternyata bisa lewat tol nih yang bisa lebih cepat gitu kan. Tinggal cari caranya aja gitu. Tapi jangan berarti itu membuat kalian langsung putus asa atau patah semangat. Kayak, oh pandemi nih, gue udah nggak bisa mencapai cita-cita gue gitu. Banyak banget kok caranya gitu. Ada lagi nggak mau yang lebih ada lagi nggak yang mau cerita? Semoga kalian dari sini juga ini semua membantu kalian untuk lebih mencerna tata pola pikir kalian ya. Ternyata everything I need is already within me kok gitu. Sebenarnya nggak perlu dicari kebanyakan karena sebenarnya yang gue butuhkan adalah diri gue sendiri. Gitu sih. Kalau dari aku mungkin itu aja. Thank you. Aku juga mau ngingetin bahwa kita semua tuh manusia. Jadi don't be too hard on ourselves. Kita berhak untuk merasakan apapun itu, rasa senang, rasa sedih, rasa sakit, rasa bingung itu sangatlah wajar dan manusiawi. Everyone is also trying to figure things out. Mau itu orang yang jauh lebih tua daripada kita, orang tua kita, misalkan bos-bos kita, mereka pun sebenarnya manusia yang bingung juga gitu. Jadi you're not alone in dealing with this gitu. Dan kalian juga harus ingat bahwa sebenarnya ngekontrol hidup kalian mau kayak gimana tuh kalian sendiri kok. Bukan orang lain atau situasi lain gitu. Sebenarnya yang ada di kursi yang setir itu kalian sendiri gitu. You're on the driver's seats. And kalau misalkan kalian terlalu memikirkan jauh terhadap masa depan kalian mau kayak gimana, fokus kalian, energi kalian terlalu banyak yang kebuang ke worrying about the future, kalian kadang-kadang kita suka lupa untuk taking care of our now. Itu masa kita sekarang tuh seperti apa gitu. Karena buat apa kalau misalkan kita mikirin masa depan tapi masa sekarangnya nggak kita jaga dan nggak kita nggak kita urusin gitu.
Gitu aja sih dari aku. Wah, materinya benar-benar jadi bikin kita merasa ke ini ya Kak, di dalam diri kita tuh sebenarnya gimana sih dan apa sih yang lagi kita rasain gitu ya Kak. Mm-mm. Wah, nah mungkin ini udah banyak beberapa pertanyaan nih, mungkin kita bisa langsung ke next sesi nih ya Kak, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin dari yang pertama dulu nih, tadi dari Kak Jia. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bisa buka kameranya biar kita bisa saling lebih mengenal nih. Dari kajian mungkin aku bacain ya. Kak, aku penasaran banyak hal. Kayak minatnya saya itu banyak banget, sampai saya bingung sendiri. Saya suka banget tentang cari-cari tahu. Semua pengetahuan yang menurut saya menarik. Dan itu dari berbagai macam bidang. Nah, itu gimana nih Kak, kalau emang ternyata minatnya tuh sukanya banyak banget dan nggak tahu nih yang lebih disukain itu yang mana gitu Kak. Oke, aku ngerti banget kok maksud kamu. Aku pun sama. Aku tuh anaknya sangatlah banyak mau gitu. Dan aku pun sekarang ngejalanin pekerjaan nggak cuma satu gitu kan. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi penyanyi gitu. Aku pengen ini, aku pengen bisnis. Aku pengen apa ya? Pengen banyak banget gitu. Aku tuh anaknya kalau dari dulu orang tuaku bilangnya, Witska tuh anaknya banyak mau satu dulu kali. Hidup tuh semua harus pilihan gitu. Terus aku bilang kayak, aku nggak mau milih, aku mau semuanya gitu kan. Terus ini siapa yang share screen? Oke. Nah, menurut aku lebih ke urutin aja gitu. Urutin, nggak perlu kamu pilih satu terus sisanya kamu buang gitu. Kayak misalkan aku waktu itu pengen jadi dokter, pengen jadi penyanyi, ya udah aku mikir kalau misalkan aku ngambil Bisi ngapain sih? Oh, sorry, ada adik aku. Kalau misalkan aku ngambil sekolah musik, gitu, aku nggak akan bisa jadi dokter. Tapi kalau misalkan aku ngambil sekolah kedokteran, aku masih bisa nih sambil nyanyi, aku masih bisa nih sambil main musik gitu. Dulu pun aku waktu SMA tuh semua aku ikutin. Aku ikut 5 ekskul. Aku ikut PMR, aku ikut paskib, aku ikut basket, aku ikut dance, aku ikut OSIS, semuanya gitu. Terus aku pun di luar itu masih suka ngelakuin banyak hal gitu sama keluarga aku. Nyobain ini yuk, nyobain itu yuk, nyobain ini yuk, nyobain itu yuk. Malah aku merasa aku sangatlah bersyukur dengan personality atau karakter aku yang seperti itu. Karena satu, aku jadi bisa banyak gitu. Aku jadi orang-orang bilang kayak, oh Witska tuh multitalenta banget. Enggak juga sebenarnya. Kayak sebenarnya semua orang tuh bisa melakukan ini juga kalau mereka mau gitu. Kalau mereka benar-benar cari waktu, cari tenaga, dan cari apa ya, nggak mager gitu untuk kayak you just do it gitu. Karena aku anaknya gitu banget. Kalau lakuin aja dulu. Dan itu menurut aku bukanlah suatu hambatan, malah itu menjadi suatu kekuatan kamu, your strength. Karakter kamu tuh seperti ini. Berarti kalau misalkan ada orang tuntutan dari bos kamu gitu, ya udah kamu harus bisa ini, harus bisa itu, kayak oke, siap, saya bisa kok gitu. Saya jago belajar hal-hal baru karena saya juga anaknya misalkan emang curious gitu about a lot of things. Gitu sih. Jadi lebih ke gimana caranya kita mau manage itu aja. Jangan berarti kita harus cuma pilih salah satu gitu. Karena menurut aku the fact that you're into a lot of things, that's a good thing. That's more to you than just one thing. Wah, keren banget jawaban dari Kak Wiska. Kalau dari Kak Salma gimana nih jawabannya, kira-kira pandangannya? Oke, tadi yang nanya namanya siapa ya? Dari Kak Jia nih. Kajia. Oke. Keren banget nih Kak Jia, udah banyak hal yang kamu curious about, dan aku juga setuju banget sih sama Witska, sama aku juga orangnya banyak mau. Kalau menurut aku, pertama-tama juga mindset-nya bahwa kayak you don't have to be just one thing gitu. Kayak kita tuh sebagai manusia, kita tuh multifaset kok. Bisa banget kayak Witska jadi seorang dokter sambil jadi seorang penyanyi juga, sambil seorang businesswoman juga. Misalnya aku jadi seorang dokter, jadi punya mengenaldiri.id juga gitu kan. Jadi kita nggak harus cuma jadi satu hal aja di dunia ini.
Dan menurut aku, kalau misalnya kita mencoba berbagai hal, pada akhirnya pasti kita akan dapat kayak nggak hanya pengalaman aja, tapi kita juga dapat soft skill untuk nantinya di misalnya hal yang kita anggap sebagai pekerjaan utama kita, gitu. Misalnya Witska. Witska sekarang jadi penyanyi juga gitu ya. Berarti kan kayak jadi penyanyi dia harus percaya diri gitu kan depan banyak orang. Dan itu bisa dia bawa juga ketika dia jadi dokter, dia juga jadi percaya diri untuk ketika ngejelasin ke pasien, misalnya kayak gitu. Jadi menurut aku kayak sebenarnya itu hal yang sangat baik gitu, karena lo bisa ambil banyak hal, comot-comot dikit-dikit dari berbagai hal untuk nanti yang akan kamu tentukan atau kamu anggap kayak okay, this is kayak mungkin hal utama yang untuk mencari uang gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi it's okay, it's a good thing gitu. Berarti emang nggak apa-apa ya Kak. Jadi kalau punya keinginan banyak ataupun kalau dibilang banyak mau gitu malah jangan aduh kok nggak ada yang lebih di spesialisasiin sih, itu malah jangan kayak gitu juga ya Kak. Jadi satu-satu tapi diambil kelebihan-kelebihannya nih apa aja nih yang bisa kita dapetin. Nah, ada lagi nih Kak dari Kak Ainun nih katanya, Kak jurusan saya cuma satu perusahaan aja yang rekrut. Nah, itu gimana nih Kak? Ini katanya dari Kak Ainun, kayak lagi masalah tentang pekerjaan nih Kak dan pandemi. Emang Ainun jurusannya apa? Nah, mungkin Kak Ainun boleh share sedikit kalau mau unmute juga nggak apa-apa, mau langsung cerita gimana nih gitu. Halo Kak Ainun. ATC itu apa ya? ATC. Wah, apa tuh Kak? Halo Kak Ainun. Oh, pemandu lalu lintas udara. Nah, gimana nih Kak pemandu lalu lintas udara tuh? Wow, keren banget. Oke, nggak apa-apa Oh, Ainun. siap, nggak apa-apa Kak. Oke, menurut aku sih itu adalah hal yang keren banget ya. Artinya apa? Lo bisa lihat itu dari dua perspektif. Kalau menurut gue yang pertama, lo bisa lihat berarti lo tuh spesialistik banget. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang lo lakuin. Iya nggak? Gue nggak bisa memandu lalu lintas udara. Iya nggak sih? Aku aja nggak ngerti cari mana. Iya kan? Iya kan? Jadi maksud aku, kamu bisa justru melihat itu sebagai hal positif di mana ilmu yang kamu punya, skill yang kamu punya itu spesialistik gitu. Jadi kayak ya emang cuma gue yang bisa, kayak berarti itu adalah kelebihan gue gitu. Nah, tapi lo juga bisa lihat mungkin dari perspektif yang berbeda juga, di mana sekarang itu udah alhamdulillah kita hidup di masa yang sebenarnya digital, semua hal bisa dipelajari gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa kayak oke, aku dapat ilmu ini dari tempat kuliah aku, dari sekolah aku, terus kayak ternyata lapangan pekerjaannya cuma ini aja nih gitu. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari internet, kursus-kursus yang bisa diambil, yang mungkin pastinya ada investasi lagi ya. Investasi nggak harus bentuk uang, bisa juga dalam bentuk waktu gitu. Dan sekarang tuh dunia limitless banget. Jadi lo bisa belajar apapun yang lo mau, dan hal itu juga nggak menutup kemungkinan bisa dapat pekerjaan dari hal-hal yang lo pelajarin di internet. Kayak sekarang tuh banyak banget orang-orang yang belajar data science gitu dari internet. Jadi kayak ikut kursus-kursus gitu. Dan data science tuh gajinya kayak gede banget, selangit gitu kan. Jadi I think kayak when you see it that way, kayak sekarang tuh kita hidup di dunia yang limitless juga. Jadi kalau kamu ada hal yang kamu tertarik, hal lain yang kayak you're curious about, dan sepertinya itu bisa jadi lapangan pekerjaan, kayak kamu bisa eksplorasi opsi itu juga gitu. Mungkin itu dari aku ya. Kalau Witska gimana? belum aku unmute. Aku setuju banget sama yang tadi Salma bilang.
bahwa ini malah jadi suatu opportunity nih buat kamu untuk benar-benar nge-reassess gitu kan. Berarti kan tadi kamu belum di-hire ya, berarti kamu udah lulus tapi belum di-hire gitu nggak sih, yang sepenangkap aku. Jadi kalau kamu mungkin harus mempertanyakan dulu pertama, kenapa kamu ada di jurusan itu in the first place? Kenapa kamu mau menempatkan diri kamu di situ? Apakah kamu itu mimpi interest atau interest lain yang sebenarnya belum kamu explore, dan menurut aku inilah saatnya kamu nge-explore itu, mumpung kamu belum ada tes stabil kan? Oke, mumpung kamu belum ada komitmen apapun sama perusahaan apapun gitu. Dan menurut aku itu sangatlah hal yang baik ya, malah menurut aku dari ilmu yang kamu dapatkan yang tadi Alma bilang sangatlah spesialistik. Sebenarnya ilmu yang kamu punya itu nggak semua orang punya, itu malah jadi suatu hal yang berharga gitu. Kamu lihatnya dari sisi yang itu gitu. Mungkin kamu bisa ngasih pelatihan ke orang lain, atau kamu ngajarin ke bawahan kamu, atau misalkan banyak banget dari yang udah kamu dapat dari jurusan kamu bisa kamu implementasikan mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi kamu harus juga tanya juga ke diri kamu, sebenarnya memang yang mau kamu achieve ini di apa nih gitu, di path yang ini yang mau kamu achieve itu apanya gitu, apakah pekerjaan seperti apa yang mau kamu jalani gitu. Jadi jangan sampai terpaku cuman hanya satu perusahaan. Jadi itu berarti kan kamu memberikan perusahaan itu kekuatan untuk menentukan the rest of your life gitu. Kamu nggak ada di driver seat. Padahal sebenarnya yang ada di driver seat untuk hidup kamu selama ini adalah kamu. Bukan perusahaan, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan teman, tapi kamu gitu. Tinggal kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri, sebenarnya kamu maunya apa gitu. Gitu sih. Kalau dari aku. Semoga membantu ya. Ya berarti emang kita juga belajar nggak cuma dari jurusan aja gitu ya Kak. Jadi mungkin kita udah dapat ilmu nih banyak di jurusan kita ataupun di kampus. Tapi kalau untuk belajar hal yang lain juga tetap terbuka lebar gitu ya Kak, untuk kita banyak belajar. Banyak banget sekarang online course loh. Aku pun ngambil gratis pula. Waktu itu ada di Harvard sama di Yale. Sebenarnya kalau kalian sering research, sering Google tentang apapun, itu pasti muncul banyak banget opportunity. Tapi kalau kalian nggak membuka itu, kalian nggak akan tahu kan? Gitu. Jadi kalian sebenarnya harus rajin-rajin aja gitu researching about the things that you like. Ternyata, oh ada course ini nih, oh ternyata ada online course ini nih. Gue nggak perlu kemana-mana nih, gue cuma harus di rumah laptopan doang gitu. Dan itu abis itu aku dapat sertifikat, abis aku dapat validasi dari ilmunya ini gitu. Jadi ternyata hidup aku nggak cuma satu cabang doang gitu. Ternyata banyak ya jalan yang bisa aku ambil. Cari uang tuh banyak banget loh ternyata jalannya. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain tuh banyak banget loh caranya. Nggak mesti aku nggak mesti jadi dokter doang untuk menjadi bermanfaat sama orang lain. Dengan aku ngomong tentang ini ke kalian aja, aku harap ini juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Itu kan dalam bentuk penolong orang juga. Gitu sih. Wah, keren. Jadi emang kita juga harus cari-cari lagi gitu ya Kak. Jadi jangan merasa terpuruk aja, tapi terpuruk tapi diem aja, jangan kayak gitu ya Kak. Jadi walaupun kita mungkin galau, tapi tetap harus dicari-cari lagi nih. Nah, ada pertanyaan dari Kak Jia lagi. Kak, di mana Kakak cari kursus online dan apakah sertifikatnya bisa dipakai untuk cari kerja? Nah, gimana nih Kak? Kalau pengalaman pribadi. Kalau dari aku sih bisa banget. Kalau aku pakai Coursera, aku tulis ya di ini. Coursera. Aku lupa course E-nya digabung atau enggak, tapi coba aja. Dari Coursera itu ada banyak banget. Dia ada yang gratis. Tahu aku kalau misalnya beda-beda sih kursus-kursusnya. Ada yang kayak gratis artinya dapat ilmu aja, ada yang gratis pun dapat sertifikat, ada juga yang harus bayar dulu baru dapat sertifikat. Tapi yang menarik di Coursera itu juga ada beasiswanya. Jadi kalau misalnya itu kita butuh diskon, itu kita bisa kayak mengajukan kayak kita tuh dari misalnya negara
kayak kelas ketiga gitu kan dari Indonesia. Terus kayak paling cerita kenapa butuh course ini. Dan aku udah dapat 3 sertifikat selama ini dari course IRA, sama kayak Witska juga itu dari universitas yang kelas dunia lah ya gitu. Dari John Hopkins, dari lagi ya gue dapat dari Yale, satu lagi dari Copenhagen. Dan itu kayak maksudnya aku pun itu pakai beasiswanya, jadi kayak aku nggak bayar full, dan itu bisa dimasukin ke CV juga, jadinya bagus juga kan di CV untuk kayak orang ketika ngerekrut kerja, kayak dia punya banyak sertifikat yang bahkan dari luar negeri nih gitu, jadi itu bisa banget sih, gitu. Itu kalau course IRA ya. Kalau skill, belajar skill bisa pakai Skillshare gitu. Aku pakai Skillshare juga, itu bisa untuk belajar. Misalnya aku belajar video editing, bisa dari Skillshare, atau kayak skill-skill hidup juga bisa, kayak journaling gitu juga ada di Skillshare. Jadi itu mungkin dari pengalaman aku. Mungkin Witska ada. Dari Beb. aku sama sih, soalnya aku sama aku sama Ama juga sahabatan, jadi kita emang sering sharingnya. Rata-rata ya sama ya, aku juga pakai Coursera sama Skillshare. Mungkin aku Skillshare belum sampai yang aku tamatin gitu, tapi sebenarnya bisa kalau kamu mau. Itu sih. Banyak banget kalau kamu, kayaknya banyak banget juga di Google kalau kamu mau cari pun sebenarnya banyak gitu. Aku bahkan aku tuh sempet mau coba ngajar juga, bahkan ngajar seni anak SD gitu. Sebenarnya kan kayak kita lulusan apapun sebenarnya bisa juga gitu nggak sih, ngajar kursus-kursus les apapun itu juga sebenarnya bisa kalau misalkan mereka yang membutuhkan gitu. Jadi jangan sampai karena ada satu pintu tertutup kamu langsung terpuruk, jatuh, terduduk di depan pintu itu gitu, tidak mencari jalan keluar gitu. Karena ternyata ada pintu belakang nih, ada pintu samping ternyata gitu. Wah, ini keren banget. Udah dikasih tahu juga nih apa-apa aja sih yang bisa kita pelajarin. Ini rekomendasi dari Kak Salma maupun Kak Witska. Nah, mungkin sambil kata Kak Jia, terima kasih banyak Kak. Wah, terima kasih Kak untuk udah berbagi nih. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, aku boleh nanya juga kali ya Kak. Nah, kalau untuk pertanyaan dari aku nih Kak, selama kita misalnya kita masih berkutat dengan quarter life krisis ini, kita masih berada di dalamnya, kita masih mencoba keluar. Nah, tapi mungkin kita juga kayak ngerasa capek ataupun kayak, aduh ini udah benar belum sih? Tahu dari mana sih Kak kita tuh udah benar gitu apa yang kita jalani, dan ini loh yang aku mau gitu. Itu gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Salma, setelah itu Kak Witska. Boleh. Kalau aku, makasih ya pertanyaannya Isti. Aku paham banget sih, kayak, aduh ini kapan selesainya, pasti capek, pasti kayak udah dong galaunya gitu kan. Gue udah berusaha semaksimal mungkin nih, kok masih galau juga gitu kan. Kalau aku cara taunya pastinya harus refleksi diri, harus self aware dulu. Jadi nggak bisa kita kayak ujuk-ujuk udah keluar gitu aja. Jadi kalau aku self reflection bisa banyak caranya, mungkin bisa dengan journaling kayak praktis yang tadi kita lakuin bareng Witska gitu kan. Bisa juga kalau aku juga diskalain yang kayak tadi, misalnya ternyata semuanya udah di angka yang lebih tinggi nih, udah 999 gitu kan, itu udah direfleksiin. Terus itu mungkin caranya ya. Terus yang kedua, kalau aku pribadi sih, kayak mungkin kalau aku pribadi juga belum semuanya udah kayak dilewatin gitu ya, karena kan jujur aja aku juga masih 24 tahun gitu. Tapi aku paling enggak menemukan hal yang aku tuh rela berkorban untuk ini. Kayak gue rela capek, gue rela kayak gue rela untuk berusaha keras lah gitu untuk satu hal yang kayak gue tuh passionate banget tentang ini gitu. Kalau aku sendiri menemukan hal itu di bidang mental health gitu, dan kayak rasanya tuh gue secapek apapun, aku tetap rela rapat tentang mengenal diri, kayak secapek apapun, kayak udah banyak kerjaan, aku tetap rela kayak baca buku malam hari untuk kayak belajar tentang mindfulness, belajar tentang meditasi. Jadi kayak ada hal yang membuat aku tuh semangat bangun pagi, kayak semangat mau semalam apapun gue tetap ngerjain ini, kayak tetap in flow gitu.
Jadi kalau aku sih itu sih kayak tandanya gue udah menemukan kayak ini nih passion gue, ini nih purpose gue gitu. Itu dari aku ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, putus-putus. Kalau pertanyaannya itu kayak di titik apa sih kita sudah merasa kalau emang yang kita rasain ini udah keluar dan kita udah berusaha keluar dari quarter life crisis kita ini gitu Pak. Kita gimana sih Kak untuk tahu nih tanda-tandanya kita udah mulai keluar lagi gitu. Udah mulai menyelesaikan krisis ini gitu. Iya. Oh, menurut aku setuju, berarti aku setuju sama Ama kalau di sini. Kayak apa ya? Aku lebih tahu apa ya? Kayak I found my middle ground. Kalau aku sih bahasanya gitu ya. Kayak aku jadi tahu bahwa I found a home within myself. Aku pulang tuh ke diri aku gitu. Aku nggak pulang ke hal-hal lain. Aku benar-benar kalau aku pulang, aku ke diri aku. Aku melakukan sesuatu karena aku gitu. I like who I am right now. I like how I make mistakes. I like how I apa ya, menyelesaikan masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan itu. I like my choices. I like my life now gitu. Dan itu menurut aku adalah suatu apa ya, pencapaian terbesar di hidup aku malah sekarang. Bukan berarti aku udah dokter, aku udah ini, aku udah itu my biggest achievement in life. Enggak, malah my biggest achievement in life is getting to know myself, my essence, esensi aku tuh siapa. Karena kalau aku udah mengetahui itu, mau aku dikasih ujian kayak apapun, mau aku dikasih ekspektasi, aku mau dikatain orang mau kayak apa, ya nggak akan ngaruh gitu. Maksud aku itu akan menjadi suatu pegangan untuk aku mencegah diri sendiri untuk terjun ke lubang yang terlalu dalam di quarter life crisis ini. Karena aku bukan berarti the fact that I know myself right now bukan berarti aku nggak ada di quarter life crisis gitu. Pertanyaan-pertanyaan tentang, duh, what am I doing sih sebenarnya di hidup ini? Kayak ngapain lagi sih? Terus kayak, am I doing the right thing? How do I know I'm doing the right thing? Gitu kan. Itu tuh banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi coba kita cari lagi, kita tarik diri dulu dari situ, cari titik baliknya. Kayak, oh oke, gue merasakan ini, perlu nggak gue mikirin ini sebenarnya? Ngaruhnya apa ke hidup gue sekarang gitu? Saat ini ya, saat ini. Penting nggak? Kalau misalkan ternyata nggak penting, itu cuma mikir nyusah-nyusahin gue doang, untuk apa gue pusingin sekarang gitu? Itu kan masih terjadi di nanti. Jadi gue kayak, kalau aku sih lebih trying to be present ya, dengan masa sekarang. Aku ngomong sama kalian sekarang gitu. Aku lagi berada di situasi ini gitu. How am I dealing with this right now? Kayak gitu sih. Tapi untuk dengan cara tahu kita udah keluar dari quarter life crisis itu, malah menurut aku nggak usah mikirin itu. Karena mau gimana pun kita ke depannya, udah sampai kita tua pun, mungkin itu namanya udah beda lagi, bukan quarter life crisis, krisis apalah ini itu. Kayak it's always gonna be something gitu that we're not gonna be okay about, and that's okay. Karena yang tadi Ama bilang, kayak umur 20 tahunan itu bukan berarti lo harus sudah tahu semua jawaban di hidup lo. Nggak mesti tahu umur 20 tahun, orang tua gue umur 50, 60, 70 tahun pun mungkin juga masih kebingungan gitu, karena mereka pun manusia. Mereka berhak untuk bingung gitu, karena kan situasi yang mereka jalani bukan berarti mereka udah ngalamin itu semua. Pasti ada hal-hal baru, pasti akan ada kita ketemu orang-orang baru, kita berada di situasi yang baru, yang nggak apa-apa gitu. And that's okay, as long as you're trying to enjoy it, as long as you're trying to find your happiness within your life, then just do that. Nggak usah fokus ke situ menurut aku. Wah, keren banget jawaban dari Kak Witska. Makasih banyak untuk Kak Salma dan juga Kak Witska atas jawabannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Jia. Nih, via chat. Mungkin aku bacain ya, sebentar. Nih. Kak, bagaimana cara membuat keputusan saat kita lagi di masa KLC? Dan, sebentar. Dan keputusannya itu berat dan menyangkut banyak orang, sedangkan kita sendiri kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan dan dipertimbangkan. Maaf curhat, tapi tidak bisa dijelaskan masalahnya. Wah, ini gimana nih, Kak? Jadi, lagi pusing, tapi ini juga menyangkut banyak orang gitu, Kak. Gimana nih, Kak?
Mungkin dari Kak Salma deh. Boleh. Makasih Jia udah nanya nih pertanyaan ini mungkin agak berat ya. Makasih udah mau sharing, makasih udah mau terbuka sama kita. Aku coba mengingat apakah aku pernah ada di posisi seperti itu ya. Oke. Aku pernah juga mengalami masa di posisi seperti itu, yang mana keputusan aku itu berpengaruh juga ke kehidupan orang lain ya. Tentunya kalau misalnya itu hanya ada di apa ya? Kalau kamu kayak kalut dalam pikiran sendiri, pasti bakal stres, bakal nggak ketemu solusinya, bakal mungkin masalahnya yang tadinya setitik jadinya karena kalut di kepala ya kan, jadinya kamu masalahnya jadi merembet kemana-mana. Kalau saran dari aku, mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah kita perjelas dulu sebenarnya masalahnya apa dengan cara kamu sendiri sih. Kalau cara aku dan Witska mungkin kita suka journaling. Jadi aku setiap kali pikiran aku benar-benar kalut banget, aku tuangkan dalam tulisan kayak ini tuh yang jadi masalah tuh apa sebenarnya. Jadi definisikan faktanya dulu. Karena kadang kayak kalau kita lagi ada masalah, faktanya pun tuh di kepala kita distorted gitu. Jadi kayak sebenarnya yang A itu bukan masalah, tapi kayak jadinya itu jadi sebuah masalah karena kayak kita overthinking dalam kepala kita sendiri. Jadi pertama didefinisikan dulu faktanya itu gitu. Terus yang kedua baru pelan-pelan dibuat kayak pro kontranya gitu sih. Jadi solusi dari kamu apa, terus kayak plus minusnya apa. Biasanya kalau udah ditulis, maka semuanya perspektifnya akan lebih jelas gitu. Kalau pro kontranya cuma kamu pikirin dalam kepala kamu aja, biasanya akan sulit untuk mencapai keputusan yang paling bijak. Terus yang ketiga, tentunya kalau kamu nggak bisa menyelesaikan ini sendiri, kayak ingat bahwa kayak banyak orang yang mau support kamu, banyak orang yang sayang sama kamu. Jadi tentunya jangan malu untuk kayak minta pendapat, untuk bertanya, mungkin ke orang yang udah pernah mengalami hal spesifik yang kamu alami atau ke orang yang kamu percaya gitu. Kembali lagi sih kalau menurut aku terkait menanyakan opini orang lain, kalau kita nanya ke terlalu banyak orang malah jadi semakin bingung ya kan. Jadi coba dipilih juga orang yang pengen kamu mintain tolong tuh siapa. Benar-benar antara orang yang memang sudah pernah mengalami apa yang kamu alami atau memang orang yang kamu percaya kayak dia tuh capable di bidang ini dan dia kenal sama kamu gitu. Jadi jangan kayak pernah nggak sih kalian kayak misalnya ditanya ini sama teman-teman kayak tentang suatu masalah, ternyata dia juga nanya ke 10 orang lain ya, terus lo juga jadi males ngasih saran gitu nggak sih? Jadi kayak kita coba posisikan diri kita sebagai orang itu juga, jadi kayak kita juga when we ask for help juga deliberate juga, gitu sih ya. Oke, terus mungkin kalau dari pengalaman aku pribadi sih, yang terakhir adalah kayak pasti setiap orang itu akan punya kayak masalah hidupnya masing-masing gitu. Jadi ya tetap pada akhirnya kayak prioritize yourself gitu. Mungkin saat ini itu terasa selfish, tapi nanti kalau kamu udah menuliskan dalam jurnal kamu, mungkin ada hal-hal yang bisa sebenarnya dikompensasi gitu. Biasanya kalau kita punya masalah yang menyangkut banyak orang, kita kayak ngerasa nggak enakan, kita ngerasa takut dimusuhin, kita ngerasa kayak ya udah deh nggak apa-apa, gue yang menderita, yang penting orang lain bahagia gitu kan. Nah, kalau menurut aku mindset itu harus pelan-pelan dilepaskan. Jadi kayak lo juga manusia, lo juga berhak bahagia, tapi kayak coba dicari kompensasinya gimana, dan tentunya itu yang tahu jawabannya kamu sendiri, karena aku pun nggak tahu kan masalahnya apa gitu. Itu dari aku sih. Thank you ya Jia for asking. Makasih Kak Salma. Nah mungkin Kak Witska gimana nih Kak? Sama sih sama Ama, maksudnya aku setuju sama yang lo bilang, cuman mungkin tambahan dari aku adalah kalau memang keputusan itu sangat berat dan menyangkut banyak orang lain, apakah mungkin bisa nggak sih kamu komunikasikan ke orang-orang tersebut? Gitu. Karena of course itu kan berarti menyangkut kehidupan orang-orang itu ya.
aku nanya aja karena aku nggak tahu situasinya apa. Kalau memang ternyata itu bisa dikomunikasikan, jadi kalau kamu bisa cari cara solusi dan jalan tengahnya bersama-sama gitu. You don't have to handle all the burden alone gitu maksud aku. Dengan cara itu kan berarti kayak ternyata kalau gue melakukan ini apa aja nih pro kontranya, ini apa pro kontranya. Kalau aku sih sukanya bikinnya list ya. Kayak if I'm doing this, pro kontranya apa? If I'm doing this, pro kontranya apa? Baru aku bandingin. Gitu. Gitu sih kalau dari aku. Terus apalagi ya? Bagian cara keputusan. Ya. Sisanya yang tadi udah menjelasin sih aku sudah setuju banget bahwa you need to be mindful juga sama apa yang kamu rasain dan kamu mau cerita ke siapa gitu. Mungkin bisa ke psikiater atau ke psikolog ahli profesional yang memang udah terlatih untuk tidak bias ya dalam memberikan opini. Jadi melihatnya dari sudut pandang yang objektif gitu. Karena kan kadang kalau kita cerita ke keluarga atau ke teman atau ke orang yang berada di situ, itu kan jadinya agak bias ya, jadi lebih subjektif, mereka maunya gimana gitu. Tapi kalau misalnya dari orang ketiga, emang nggak ada sangkut pautnya sama masalah itu kan jadi lebih objektif, bisa ngasih sudut pandangnya, kayak gitu sih. Jadi either itu komunikasikan ke diri kamu sendiri atau komunikasikan ke orang lain, kayak gitu sih. Jadi masalahnya tuh terjabarkan. Dan memang kalau ada masalah, pasti kan ada solusinya sebenarnya ya. Tinggal cari aja gitu. Yang terbaik buat kamu apa dengan situasi yang kamu alami. Terima kasih juga untuk Kak Wiska dan Kak Salma nih untuk jawaban-jawabannya. Semoga membantu ya Kak Jia. Nah, nggak terasa nih Kak, ternyata waktu kita juga udah di akhir nih, udah di penghujung nih, benar-benar di penghujung. Dan mungkin Kak Wiska sama Kak Salma ada aktivitas-aktivitas lain, dan mungkin teman-teman peserta juga ada aktivitas-aktivitas lain. Nah, tapi sebelum kita tutup nih, kita boleh foto bareng dulu nggak nih, biar ada kenang-kenangannya nih habis belajar quarter life crisis nih gitu. Nah, mungkin boleh di off cam sebentar aja kita foto bareng. Setelah itu ditutup terus bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Halo Kak Jia, wah kelihatan nih. Halo Kak Jia, salam kenal. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana nih, Kak Aulia, Kak Dewi, Kak Amelia, Kak Dinda mungkin, Kak Aksel, Kak Kenichi, gimana nih? Mungkin sambil menunggu ini aku sambil foto ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, tunggu ya. Ini aku fotonya manual, jadinya agak lama juga. Bentar ya. Aku bantu nggak apa-apa, Isti? Oh, boleh, Kak. Oke, ayo foto ya, guys. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Wih. Makasih banyak Kak Salma untuk bantuannya, karena tadi itu aku manual. Nah, mungkin karena sudah di penghujung acara dan sudah lengkap semua cerita-cerita kita dan materi-materi dari Kak Witska maupun Kak Salma. Sebelumnya terima kasih banyak untuk materi-materi yang benar-benar kompak banget dan jadi paham nih untuk diri kita sendiri itu seperti apa sih dan apa aja yang harus dilakuin. Nah, mungkin mohon maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan atau ada perbuatan yang kurang berkenan. Aku mohon maaf. Sukses selalu untuk kita semua. Stay safe and stay healthy semua. Dadah. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Sukses selalu ya. Terima kasih Kak Terima Wicka, Kak kasih Salma. semua. Terima kasih semua. Bye. Dadah. Dadah.